Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, para peserta kelas reguler Tribun Nabawi Al Hijamah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam agenda yang sudah terencana, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang manajemen klinik Hatra, manajemen klinik penyehat tradisional, ya. Setelah kemarin kita membahas beberapa teknik dalam terapi, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas manajemennya. Karena sebagaimana kita tahu, sebagai seorang terapis, baik itu terapis Tribun Nabawi ya, ataupun terapis konvensional, itu tidak lepas dari yang namanya memanage. Karena kalau tidak di-manage, khawatirnya kita bisa melakukan terapi saat ini, kita memiliki ilmunya saat ini, tapi tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan, tidak ada terusannya gitu. Makanya diperlukanlah manajemen gitu. Kalau kemarin kita sudah membahas teorinya, kemarin kita sudah membahas eh, teknisnya, kode etiknya, dan hal-hal yang memang yang harus berhubungan dengan terapi kita gitu. Maka kita akan membahas manajemennya pada kesempatan malam hari ini. Dan di Sabtu Ahad nanti kita akan membahas tentang herbal. Materi terakhir itu adalah herbal ya. Di rundown memang agak sedikit keliru ya. Di rundown itu materi terakhir manajemen, padahal di di susunan slide-nya materi terakhir itu adalah herbal. Jadi insya Allah Sabtu Ahad diharapkan semuanya hadir karena nanti akan bisa mendapatkan referensi herbal, ya. Mendapatkan referensi herbal yang bisa dibuat oleh masing-masing gitu ya, insya Allah. Dan sekarang kita akan belajar dulu memanage klinik Hatra, manajemen klinik Hatra. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tadi kita sebagai terapis itu perlu kontinuitas, perlu berkelanjutan, ya, berkesinambungan supaya ketika nanti kita melaksanakan terapinya tidak terhenti siar dakwah kita. Itu tujuannya ya. Yang pertama, otomatis dalam melaksanakan sebuah manajemen itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan yang namanya manajemen, pengaturan, manajer itu mengatur ya. Yang namanya pengaturan, di sini pasti ada sesuatu yang harus diatur. Dan tujuan dari pengaturan ini apa? Adalah feedbacknya kepada kita, ya. Kalau kita memanajenya berantakan, maka feedback kita pun akan asal-asalan juga gitu. Tapi kalau kita memanajenya baik, bagus, maka hasilnya pun yang akan kita peroleh akan bagus. Nah, sebagai seorang terapis yang kita pun di sini menjadi seorang terapis profesional, maka goalnya dari apa yang kita lakukan tentu saja adalah hasilnya. Ada penghasilan dari apa yang kita lakukan. Memiliki penghasilan dari apa yang kita lakukan. Walaupun kontroversi ya, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi di sinilah akan kita bahas. Di sini akan kita bahas. Supaya apa? Supaya kita tenang menjalankannya, supaya kita paham dengan apa yang kita lakukan, dan tidak lagi terpengaruh oleh omongan orang lain yang mungkin pemahamannya pun baru sebatas yang di luar, di bawah kita pemahamannya gitu. Maka kita pahamkan dulu sama-sama. Dan untuk bisa memanage ini, pemahaman kita harus sama dulu, visi misi kita harus sama dulu. Contohnya sekarang kalau kita lihat, saya sendiri punya klinik yang sudah berjalan sekitar 12 tahun. Ya, 13 tahun bahkan ya, dari 2011, 2012 awal, sekarang sudah mau 2024 akhir, berarti sudah mau masuk tahun 13. Ya, artinya apa? Artinya ada satu manajemen, satu sistem yang berjalan sehingga klinik kami berjalan. Begitupun kalau saya melihat klinik-klinik yang lain. Kalau misalkan di Jawa Barat itu untuk klinik bekam yang bisa dijadikan percontohan itu BRC. Kenapa? Karena BRC itu punya sistem yang cukup bagus sehingga bisa invasi ke berbagai tempat. BRC itu kliniknya tidak cuma satu, bisa sekarang itu saya itu lebih dari 10 kliniknya di Jawa Barat aja. Belum di daerah yang lain, saya kurang tahu kalau di daerah yang lain. Nah, makanya dari pengalaman itu saya ingin sharing kepada teman-teman supaya bisa minimal kalau kita menjadi seorang terapis itu termanage dengan baik apa yang kita punya gitu. Ya. Dan sebetulnya ini bukan hanya di
lakukan oleh klinik Hatra saja ya. Apapun bidang usaha kita di luar penyiar tradisional, kalau kita menjalankan manajemen ini, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ini pun saya pelajari dari orang-orang yang memang sudah terjun gitu, Eh, para para praktisinya, bukan orang yang hanya mengenal teorinya saja, bukan. Saya sampai saat ini berjalan sampai 12 tahun ya menjalankan apa membuka klinik bekam, artinya semuanya berjalan dengan baik. Hambatan pasti ada, ya. Hambatan pasti ada. Kita merencanakan pun sangat mungkin terjadi kegagalan kalau apalagi kalau kita tanpa perencanaan. Makanya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang atau praktisi-praktisi yang terjun ke dalam bidang manajemen itu secara natural. Jadi ilmunya bisa saya serap. Dan selama 12 tahun itu saya belajar, belajar, belajar dari banyak guru, dari banyak orang. Alhamdulillah klinik saya sampai saat ini mengalami terus peningkatan gitu. Tidak ada yang namanya penurunan dari baik itu dari jumlah kunjungan, baik itu dari tingkat kepercayaan, baik itu dari jumlah pembelian herbal yang saya lakukan. Di sini sudah ada Pak Supri ya. Pak Supriyanto kemarin tadi sudah pesan herbal untuk dikirim ke Papua katanya gitu. Ya alhamdulillah karena beliau sudah mengenal saya sudah dari beberapa waktu yang lalu. Jadi mau memesan walaupun ya ke Papua saya bilang kalau ke Papua Pak karena kami di Jawa Barat kalau ke Papua otomatis ada minimum order soalnya kan kalau misalkan cuma beli satu dua botol lebih lebih mahal ongkirnya gitu ya makanya ada minimum order dan kalaupun mau kasih free ongkir ke Papua ya otomatis ada minimum order soalnya kalau misalkan cuma beli dua free ongkir ya sudah saya nggak kebagian apa-apa gitu makanya itu ya manajemen itu perlu kita pelajari perlu kita laksanakan seperti untuk itu gitu supaya seperti saya pun jualan herbal ada kesinambungannya ada kelanjutannya gitu jangan sampai kayak tadi ya karena kita inginnya memberikan fasilitas free ongkir ternyata harga ongkirnya lebih mahal dibanding harga produknya setelah kita kirim kita cuman gigit jari nggak dapat apa-apa gitu itu kan kesalahan gitu ya makanya supaya menghindari kesalahan itu yuk kita sama-sama membahas manajemen klinik Hatra. Baik. Yang pertama, step yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang penyiar tradisional adalah kita mempunyai produknya. Produknya apa? Tentu saja jasa gitu ya. Barangnya mungkin pelengkap. Mungkin ada yang sambil jualan herbal, ada yang sambil jualan madu, ada yang sambil jualan peralatan bekam, peralatan terapi yang lainnya. Boleh, tapi produk utama kita apa? Jasa. Jadi kita harus siapkan jasanya. Produk jasanya harus kita siapkan. Dan tentu saja untuk bisa menyiapkan jasa itu kita harus menjadi ahli di bidangnya. Kalau misalkan jasa saya terapi bekam, maka harus jadi ahli bekam. Jangan sampai kita menawarkan bekam kepada orang lain, sementara kita sendiri pun membekamnya belum bisa gitu. Kan aneh gitu. Sama dengan ketika kita menawarkan jasa pijat, tapi ketika disuruh pijat, pijatannya nggak pas, pijatannya nggak enak, pijatannya juga mengecewakan. Itu kan berarti produk jasa yang kita miliki tidak memadai untuk dipasarkan gitu. Jadi kita harus siapkan dulu nih apa yang mau menjadi fokus keahlian kita, core kita apa. Oh saya terapis bekam ya sudah, jadilah ahli bekam. Oh saya terapis pijat ya sudah silakan jadi terapis pijat. Oh saya dua-duanya bisa, bekam bisa, pijat bisa, boleh. Cuma kadang-kadang masyarakat itu nyarinya yang spesialis. Soalnya saya punya teman yang istilahnya palu gada gitu ya. Lagi musim ini jualan ini, lagi musim ini jualan ini, lagi musim ini jualan ini, musim ini jualan jualan ini jualan ini. Jadi ngelihat musim ya dia jual gitu apa yang mau bisa dijual gitu. Musim duren, dia beli duren, jual, ada labanya ya. Musim rambutan, dia beli rambutan, jual lagi, ada labanya ya. Cuma masalahnya kalau seperti itu, konsumen kita itu tidak tahu sebetulnya dia tuh jualan apa yang fokusnya gitu. Beda kalau misalkan kita jualan buku misalkan. Walaupun punya sampingan-sampingan lain yang kita lakukan, tapi kita fokus jualan buku, maka ketika ada kebutuhan buku pasti datangnya ke kita. Sama, kita terapis bekam. Walaupun kita punya kesibukan-kesibukan lain, seperti misalkan
aktif dalam organisasi politik misalkan, atau aktif juga berjualan di toko di pasar misalkan ya. Tapi kita punya spesifikasi atau spesialisasi dalam bidang bekam misalnya. Maka walaupun sambil jualan, ketika ada orang yang mau dibekam pasti datangin ke kita. Karena orang tahu bahwa kita sebetulnya ahli bekam yang sedang punya sampingan jualan di pasar. Sebetulnya kita seorang ahli bekam yang sedang punya sampingan, misalkan terjun ke dunia politik, begitu. Jadi kalau mau sampingan silakan. Cuma produk utama kita ya itu harus kita benar-benar jadikan brand ya. Kalau kita jadikan merek gitu. Seperti saya Asep Al Hijama kalau di tempat saya namanya Asep Al Hijama. Karena orang tahu bahwa saya itu adalah owner dari klinik Rumah Sehat Al Hijama. Makanya alhamdulillah dengan di branding itu banyak orang yang tahu bahwa saya itu ada terapis bekam. Makanya sampai selama 12 tahun ini tidak pernah dalam 1 bulan pun pasien kami menurun. Walaupun kemarin waktu COVID ya, waktu zaman-zamannya COVID, pasien kami tidak pernah menurun. Ya, stabil lah alhamdulillah. Konstan di waktu COVID. Setelah waktu COVID terus ada peningkatan-peningkatan terus. Karena apa? Orang tahu kalau saya itu emang terapis bekam. Walaupun misalkan waktu itu COVID, tidak dianjurkan bekam, tapi untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa di bekam, datang lagi gitu. Jadi alhamdulillah saya itu sudah punya pasien-pasien loyal gitu, klien-klien loyal yang memang sudah tidak perlu lagi dikasih tahu, mereka sudah ingat tanggal sunahnya, tidak perlu lagi di promo-promo ya, tapi mereka sudah tahu. Tapi saya tetap tidak berhenti promo gitu, tidak berhenti mengedukasi gitu. Karena ya siar dakwah ini harus lebih menyebar gitu. Walaupun klien loyal saya sudah banyak, tapi bukan berarti cukup gitu. Tetap siar dakwah ini harus lebih menyebar lagi. Artinya apa? Brand kita ya, brand kita harus lebih banyak dikenal orang. Ya. Jadi tahapan yang kedua itu setelah kita punya produknya, baik itu barang ataupun jasa, jangan lupa di brand, di merekin. Contoh kalau misalkan kalau di Bandung Barat ada ahli patah tulang namanya Pak Haji Obay. Pak Haji Obay itu dari mulai ujung timur Jawa Barat sampai ujung barat Jawa Barat itu pada sudah banyak yang mengenal. Pasiennya setiap hari saya lihat kalau ke sana penuh terus, ngantri terus. Spesialis ahli patah tulang. Artinya apa? Pak Haji Obay ini sudah membranding dirinya bahwa dia adalah seorang ahli patah tulang. Makanya tidak perlu apa namanya, tidak perlu promo yang berlebihan, tapi sudah tahu brand eh, Pak Haji Obay adalah spesialis patah tulang gitu. Makanya seperti yang saya sampaikan kemarin, kita tidak boleh promo yang berlebihan. Terapis terapis bekam anu gitu misalkan mengobati penyakit ini. Nah kalau itu namanya promo yang berlebihan. Kalau promo berlebihan seperti itu bisa beresiko. Apa resikonya? Resikonya kalau misalkan orang-orang yang paham tentang IT, paham tentang YLKI, itu bisa dijadikan delik untuk mengadukan kita. Soalnya kalau misalkan contohnya gini, terapis bekam Kang Asep misalkan gitu ya, menyembuhkan penyakit asam urat, diabetes, kemudian stroke, misalkan seperti itu contohnya gitu ya. Ketika datang orang stroke, saya bekam ternyata tidak sembuh, bisa nuntut dia. Katanya soalnya di sini dituliskan bisa menyembuhkan, ternyata saya tidak sembuh, itu bahaya. Makanya daripada kita memberikan informasi seperti itu, mendingan kita kasih tahu saja kalau kita itu adalah terapis bekam, kalau kita itu adalah terapis pijat, kalau kita itu adalah herbalis. Itu branding yang paling cocok yang bisa kita jadikan bahan gitu, jadikan bahan untuk promo gitu. Ya, makanya sekali lagi step yang pertama itu kita harus punya produknya. Produknya apa? Jasa yang kita miliki. Setelah kita punya jasanya, kita kuasai ilmunya, kita siap menjadi seorang terapis, kita branding, ya, kita branding supaya orang percaya kita. Nah, setelah produknya ada, brandnya ada, otomatis ingin ada orang yang datang ke kita, ingin ada orang yang menggunakan jasa kita. Maka yang kedua adalah harus digunakan selling, penjualan. Dengan apa? Dengan marketing, ya. Jadi supaya produk kita mengalami penjualan, itu harus menjalankan marketingnya dulu, yaitu dengan show people, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu
ada bahwa kita itu bisa. Nah, marketing itu macam-macam, bisa dari dengan promo ya, promo dari mulut ke mulut itu yang paling bagus ya, promo dari mulut ke mulut. Atau bisa juga dengan promo di media media sosial sekarang sangat sangat luas jangkauannya. Silakan promo di media sosial, cuma jangan berlebihan. Itu aja. Sesuaikan saja sesuai proporsinya. Kalau kita seorang terapis bekam, ya promokan tentang bekamnya. Kalau kita seorang terapis pijat, ya promokan tentang pijatnya. Supaya orang tahu bahwa, oh si Anu itu terapis bekam. Nanti kalau saya mau dibekam, ke si Anu saja. Itu fungsinya marketing. Ya. Makanya, ketika kita punya produk, ketika kita punya brand, kita punya merek, tapi belum ada penjualan, maka siapkan marketingnya supaya orang tahu dan mau menggunakan jasa kita. Ternyata produk kita sudah ada penjualan. Produk kita sudah ada penjualan nih. Tapi eh, tidak ada profit ke kita, tidak ada pemasukan ke kita. Jadi plus plus. Ya, kalau bahasa Sunda itu plus plus. Nggak ada pemasukan ke kita nih. Berarti yang salah di mana? Di manajemennya. Di manajemennya. Berarti kita tidak memanage dengan baik. Makanya walaupun ada orang yang datang menggunakan jasa kita, tapi kita nggak kebagian profitnya. Itu berarti kesalahan, kesalahan manajemen. Ah, kalau saya sih seikhlasnya saja, Pak. Kalau misalkan untuk menterapi, bagus. Cuma perlu diingat, seikhlasnya di negara kita, atau di kita lah ya, seikhlasnya di kita itu mayoritas beranggapan adalah memberikan yang terkecil yang dia punya. Contoh ketika ada kotak amal lewat, kan kotak amal seikhlasnya ngisinya. Punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Kira-kira kalau dibilang seikhlasnya diberikan yang mana? Saya yakin banyaknya yang 2.000. Ya. Sama ketika kita menggunakan jasa terapi bekam juga. Pernah mungkinnya di Para Pencari Tuhan melihat Asrul di Para Pencari Tuhan, di film sinetron Para Pencari Tuhan, si Asrul jadi tukang bekam, setelah membekam cuma dikasih 2.000. Ya, pernah mungkin ya melihat itu. Dan itu diambil dari riset, diambil dari contoh yang ada di lapangan. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa setelah terapi itu seenaknya saja bayarnya. Makanya, supaya kita dapat profit dari apa yang kita lakukan, di-manage dengan baik, diatur dengan baik, supaya kita pun bisa melaksanakan terapi bekam ini berkelanjutan. Kita lakukan terapi bekam, kita sudah siapkan alat-alatnya, tapi kita tidak manage dengan baik. Begitu beres melakukan terapi bekam, alatnya habis, perlengkapannya habis, kita nggak bisa beli lagi. Berhentilah dakwah kita, berhentilah siar kita. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Makanya setelah ada penjualan, lakukan manajemen, manajemen dengan baik sesegera mungkin. Ah, manajemen mah buat orang-orang yang besar saja income-nya. Tidak. Dari mulai terkecil pun kita belajar manajemen. Ya. Kalau kita nunggu besar dulu, baru belajar manajemen, maka tidak akan besar-besar. Karena manajemen itu justru mengatur dari hal-hal terkecil gitu. Kalau hal terkecil saja belum termanage, belum teratur, maka bagaimana mungkin kita bisa melangkah ke arah yang lebih besar? Makanya diatur manajemennya supaya kita benar-benar nantinya mendapatkan profit yang sesuai dengan harapan. Ya minimal untuk melanjutkan siar dakwah kita tentang Tribun Nabawi. Jangan sampai siar dakwah kita terhenti karena kita tidak mendapatkan profit dari apa yang kita lakukan. Itu ya. Nah, oke. Penjualan sudah ada, profitnya sudah bagus nih, manajemennya sudah teratur. Tapi kitanya sebagai seorang terapis tersita banget waktunya. Pasien maunya sama kita semua. Kita pengen ada acara keluarga saja susah karena tempat apa profesi kita tidak bisa kita tinggalkan. Setiap hari ada yang manggil, harus kita yang berangkat. Kalau yang punya klinik setiap kali kliniknya didatangi dan harus kita yang turun tangan gitu. Itu kan berarti ada yang salah juga. Apa yang salahnya? Sistemnya. Sistemnya kita berarti belum terlaksana dengan baik. Kalau saya alhamdulillah, kalau sekalipun saya tadi siang ya, tadi siang kan jam tanggal masih tanggal bekam sunnah ya. Kalau untuk pasien-pasien tertentu yang memang sudah kenal dari awal, ketika saya masih belum punya karyawan, memang saya yang tangani karena memang sudah merupakan reward lah ya bagi mereka yang sudah
eh, duluan mengenal saya gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien baru, saya serahkan kepada karyawan saya. Bukan berarti tidak menghargai mereka, bukan. Tapi supaya mereka tidak tergantung kepada orang lain. Saya masih turun membekam, masih. Cuma dilihat proporsinya tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya ketika saya punya kegiatan di luar yang memang berhubungan juga dengan profesi saya, klinik tetap bisa buka, tetap bisa jalan. Jadi saya sudah menyiapkan orang untuk bisa menghandle klinik. Ya. Saya tinggalkan, contohnya kayak kemarin saya ada kegiatan di luar, ya, otomatis klinik tidak boleh tutup karena kalau misalkan tutup, kasihan pasien-pasien yang datang. Makanya tetap buka, tapi ada yang membackup gitu. Makanya kita siapkan sistemnya. Sistem itu gitu. Eh, ada SOP yang perlu apa yang perlu dipatuhi oleh karyawan-karyawan kami gitu. Jadi kalau misalkan udah dipatuhi, pasien datang tuh sudah insya Allah akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan apa yang saya harapkan. Gitu. Hanya 5 step ini harus kita miliki, harus kita jalankan supaya bisnis kita atau bisnis kita di bidang terapi ya, terapi kita bisa berkelanjutan, bisa berkesinambungan. Baru kalau sudah seperti ini bisa autopilot, ya, bisa autopilot ketika kita menjalankannya. Ini step-stepnya yang tadi kurvanya dibagikan, nanti silakan dibaca ya kalau materinya sudah di-share. Jadi langkah awalnya siapkan dulu produknya barang jasa yang akan menjadi komoditas core bisnis kita, siapkan brandnya supaya diingat. Jika produk brand sudah ada tapi belum ada penjualan, maka persiapkan marketing yang tepat. Jika produk sudah terjual tapi belum ada profit, maka perlu dibantu dengan manajemen yang baik. Jika produk terjual dan menghasilkan profit tapi menyita waktu, energi dan sebagainya sehingga mengganggu prioritas lainnya seperti ibadah dan urusan keluarga misalnya, itu ya. Maka siapkan sistemnya. Jika semuanya sudah berjalan, maka bisnis kita sudah bisa autopilot dan sudah siap invasi. Contohnya tidak jauh-jauh, contohnya saya sendiri selain punya klinik bekam, saya pun mengurus kuliner gitu contohnya. Dan untuk kuliner sendiri pun saya tidak terjun secara langsung karena orang tahu kan saya seorang terapis bekam. Kalau saya langsung langsung pegang kuliner juga, pasti orang bingung sebetulnya ini eh, kulineris atau terapis gitu kan, bingung. Tapi saya kan tidak terjun di sana. Saya terjun di sana hanya sebagai pemantau saja gitu, controlling saja. Makanya kita perlu membranding, membranding diri kita mau menjadi seperti apa. Dan dalam rangka branding, kita itu harus punya legalitas, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan di awal, di sini kita akan sharing tentang bagaimana membuat legalitas. Legalitas kita itu ada dua ya, baik itu legalitas non formal, tadi ya, pengakuan dari masyarakat dengan kita membranding diri kita sebagai seorang terapis, atau legalitas yang formal. Ber- Kalau dari penyiar tradisional itu namanya STPT, Surat Terdaftar Penyiar Tradisional. Itu diambil dari PP 103 tahun 2014 dan Permenkes nomor 161 tahun 2016. Ini yang menjadi landasan hukum kita memiliki legalitas. Karena bagaimanapun orang itu ingin mendapatkan jaminan keamanan. Kalau ditangani oleh orang yang tidak memiliki legalitas, biasanya orang akan agak sanksi. Tapi kalau legalitasnya sudah jelas, maka biasanya orang akan merasa lebih nyaman. Orang akan merasa lebih apa namanya? Lebih inilah gitu ya, terpuaskan gitu ketika mendapatkan pelayanan dari kita gitu. Karena legalitasnya sudah cukup gitu, sudah memadai gitu. Alhamdulillah kalau klinik kami sudah ada legalitasnya untuk STPT ya, untuk izin prakteknya sudah ada. Kalau herbal sekarang BPOM-nya lagi diproses ya, BPOM-nya lagi diproses kalau herbal. Ya saya itu agak ini ya, agak kadang-kadang suka berpikir ada orang-orang yang tidak yang mengabaikan tentang legalitas. Bahkan mereka berpikir saya sudah mendapatkan izinnya dari Allah kok karena ini menjalankan terapi sunnah. Betul, ini terapi sunnah. Tidak mungkin ada kesalahan di dalam sunnahnya. Yang mungkin ada kesalahan apa? Dalam mempraktekannya. Kita yang praktekannya yang mungkin kesalahan. Dan mungkin saja dari kesalahan itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita tidak punya payung hukum, maka sangat mungkin kita mendapatkan masalah.
mendapatkan masalah hukum. Tapi kalau punya payung hukum, walaupun kita punya masalah, setidaknya kita punya landasan awal dulu untuk membela diri. Contohnya kalau misalkan ke klinik kami ada yang mengadukan setelah dibekam ternyata seperti ini gitu hasilnya. Kita tinggal perlihatkan saja ini Pak, eh, legalitas kami dan ini legalitas kami dapatkan setelah menjalankan SOP ini. Yang kami lakukan sesuai SOP, maka kemungkinan ini ada faktor lain gitu. Kecuali kalau misalkan yang kita lakukan tidak sesuai SOP nih, yang kita lakukan tidak sesuai SOP, maka kalau ada terjadi sesuatu yang kita tidak diharapkan, pasti ada sanksi. Nah, sanksi tersebut, kalau untuk orang yang tidak punya legalitas, itu langsung sanksinya sanksi hukum karena menjalankan aktivitas tanpa izin. Ya. Kita mengendarai motor kalau tidak punya SIM ketika ditilang, maka akan disita motornya karena menjalankan motor tanpa izin kan. Apalagi kalau sampai naudzubillah ya terjadi kecelakaan gitu ya, maka langsung akan disita motornya dan kitanya pun sebagai pengendaranya akan mendapatkan sanksi berupa kurungan, penjara gitu, bahkan denda gitu. Sama dengan praktisi kesehatan pun, kalau kita melaksanakan aktivitasnya tanpa izin dan terjadi hal-hal yang tadi kita inginkan, akan mendapatkan permasalahan serupa, langsung mendapatkan sanksi denda, sanksi kurungan. Tapi kalau kita punya izin, ya, kalau kita punya SIM, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, pertama yang dicabut SIM-nya dulu, dicabut izin mengemudinya dulu. Ya. Sama kita pun kalau kita punya STPT, tapi terjadi hal yang tidak diharapkan, yang dicabut itu adalah izinnya, STPT-nya dulu yang dicabut. Baru ke depannya bisa kita melakukan pembelaan terhadap apa yang kita lakukan gitu. Ya. Tapi kalau kita tidak punya izin, mau membela seperti apapun tetap salah karena di awalnya tidak punya izin. Ya. Tetap salah karena di awalnya tidak punya izin. Dan perlu diingat Bapak Ibu, STPT ini sampai saat ini hanya diperlakukan kepada terapis-terapis yang memiliki klinik. Jadi kalau belum punya klinik, memang belum ada kewajiban memiliki STPT. Ya. Kalau belum ada klinik, belum ada kewajiban mengurus STPT, memiliki STPT belum ada. Tapi kalau sudah punya klinik, ini mutlak harus punya. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengurus kliniknya, maka harus diurus STPT-nya. Tapi kalau misalkan masih panggilan, insya Allah itu masih aman kalau walaupun belum belum ber-STPT. Ya. Ini contoh legalitasnya ya. PP 103 2014. Ya ini bunyinya ada yang empiris, ada yang ini ya, ada yang konvensional juga. Ini persyaratannya, penyelidik profesional memiliki SPT dimaksud oleh pemerintah daerah. Jadi SPT itu dikeluarkan oleh DPM PTSP di kabupaten kota masing-masing. Makanya kalau ada yang bertanya peraturannya, Pak saya mau bikin SPT apa saja persyaratannya? Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena setiap kota kabupaten itu berbeda. Kadang berbeda aturan gitu. Contohnya seperti saya di Bandung Barat, dengan di kota Bandung dan Kabupaten Bandung saja sudah berbeda aturannya. Sudah berbeda aturannya. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mau mengurus SPPT untuk mengurus kliniknya, sebelum bertanya atau sebelum meminta bantuan ke kami, coba koordinasi dulu dengan puskesmas setempat minimal. Koordinasi dulu dengan puskesmas setempat, tanyakan persyaratannya kalau mau bikin SPPT seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalkan nanya ke saya, kemudian saya belum tahu gitu ya tempat ibu di mana, tempat bapak di mana, untuk bisa menjelaskannya agak sulit. Makanya yang berwenang menjelaskan itu adalah pihak pemerintah setempat. Jadi silakan sebelum nanti mengurus SPT, tanya dulu apa jalin dulu hubungan baik dengan puskesmas setempat, dengan dinas kesehatan setempat supaya ketika dalam pengurusan SPT itu persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi dengan gampang gitu. Ya. Itu yang pertama ya tentang SPT. Nah, ini juga sama PP 61 2016 ini sama caranya seperti ini ya. Nanti silahkan dibaca ini akan di-share juga di materi nanti akan ada ya insya Allah. Jadi ini cara pengurusan SPT. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang dicantumkan di dalam Permenkes tersebut, tapi sekali lagi ada Perda juga yang mengatur setiap
daerah gitu. Jadi tidak semuanya sama, tidak semuanya sama. Kemungkinan antara kota A dengan kota B berbeda itu sangat mungkin. Nah, ini alurnya seperti ini kalau di Bandung Barat ya ini. Kalau di Bandung Barat seperti ini alurnya. Pertama harus punya KTP aktif, tentu saja ya sebagai sebagai warga negara kita harus punya KTP aktif. Kemudian pas foto 4x6. Kalau kalau dulu ya dikasih bentuk fisiknya 4 foto, tapi sekarang di scan saja. Kalau sekarang. Kemudian izin tetangga diketahui RT RW KD seluruh atau camat. Ya. Jadi bikin izin tetangga berapa? Minimal 20. 20 di kiri kanan depan belakang kita itu mengizinkan bahwa kita punya apa mau mendirikan klinik. Itu ditandatangani oleh setiap warga dan diketahui oleh RT RW, KD atau lurah. Dan terakhirnya camat juga mengetahui juga. Yang berikutnya, surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Jelas ini juga karena kita harus ketahui dulu orang mana nih gitu. Ya, tidak mungkin saya sebagai orang Bandung Barat mau membuat misalkan membuat STPT di Ciamis, di Tasik misalkan gitu ya. Tapi domisilinya di Bandung Barat kan tidak mungkin. Makanya yang di Ciamis dan di Tasik harus menjadi penanggung jawabnya gitu. Ya. Dan STPT itu hanya berlaku satu klinik satu ya. Satu klinik satu STPT. Jadi kalau misalkan saya punya 10 klinik ya harus membuat 10 STPT dengan apa penanggung jawab yang berbeda gitu. Tidak bisa saya misalkan saya punya STPT di Bandung Barat, bikin lagi klinik di Bandung, STPT-nya yang sama tidak boleh, tidak bisa ya. Jadi satu STPT itu satu klinik, apalagi kalau beda wilayah, beda kabupaten kota. Satu kabupaten pun kalau misalkan beberapa klinik yang dia miliki, tetap STPT-nya harus satu klinik satu. Tidak boleh satu STPT untuk beberapa klinik itu tidak bisa. Ya. Jadi ini yang berikutnya yang harus dimiliki adalah rekomendasi dari puskesmas. Makanya seperti tadi saya bilang, ketika akan mengurus SPPT, silakan berhubungan dulu dengan puskesmas setempat. Ya, silakan berhubungan dulu dengan puskesmas setempat supaya apa? Supaya kita mendapatkan rekomendasi karena ini syarat mutlak di setiap kabupaten kota. Kalau rekomendasi puskesmas itu harus dimiliki. Ya, kalau izin tetangga ada yang minta, ada yang tidak. Keterangan domisili ada yang minta, ada yang tidak. Tapi kalau rekomendasi puskesmas itu memang suatu syarat, ya, satu syarat yang memang harus dimiliki oleh terapis yang mau mengurus STPT. Kemudian rekomendasi asosiasi atau surat keterangan magang. Nah, kalau yang memang sudah tergabung dalam asosiasi yang bermitra dengan Kemenkes, minta rekomendasinya dari asosiasi. Tapi kalau seperti kami nih, kok komunitas Ibu Nabawi Al Hijamah memang sampai saat ini belum bermitra dengan Kemenkes, ya. Jadi kami belum bisa memberikan rekomendasi, tapi kami bisa memberikan keterangan magang. Seperti contohnya kemarin Pak Tatang dari Garut, ya. Kemudian ada Pak Irwan dari Bandung Barat, terus dari siapa lagi ya? Ada beberapa yang kemarin minta, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar SKPT-nya. Sekarang sudah keluar SKPT-nya, alhamdulillah. Makanya eh, memang kami belum bisa memberikan rekomendasi. Kalau yang namanya rekomendasi tidak bisa memberikan, tapi kalau soal keterangan magang, insya Allah kami bisa berikan. Tapi dengan catatan, kalau mau mendapatkan surat keterangan magang, itu nilai yang harus diikuti oleh peserta kelas reguler itu minimal B, bagusnya A atau A plus. Kalau di bawah B saya tidak bisa memberikan. Ya, gitu. Jadi kayak kemarin ada yang ada yang mengikuti seminar saja. Kalau yang seminar saja saya tidak bisa berikan. Kalau hanya mengikuti seminar saja, itu saya tidak bisa berikan surat keterangan magang gitu. Tapi kalau peserta kelas reguler itu berhak mendapatkan surat keterangan magang dari kami ya. Itu berhak, tapi catatannya tadi nilainya harus minimal B. Ya. Apalagi kalau A sama A plus itu memang berhak. Nanti ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, misalkan memberikan foto KTP, memberikan foto sertifikat, memberikan pas foto gitu ya. Itu persyaratan-persyaratan lainnya. Tapi ya yang paling penting itu adalah sertifikatnya, lisensinya A plus A atau B. Dan biasanya lisensi B aja udah malu minta keterangan magang ya, apalagi di bawah B gitu. Jadi itu ya, eh, kami dari komunitas Tribun Nabawi Al Hijamah itu memang belum bermitra dengan Kemenkes karena memang belum masih banyak persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh untuk bisa bermitra dengan Kemenkes.
Tapi secara legalitas kami ada yayasan yang memayunginya gitu. Ada yayasan yang memayunginya, yaitu Yayasan Rumah Tarbiyah Indonesia. Itu yang memang sudah menjadi payung hukumnya. Tapi kami belum bisa memberikan rekomendasi asosiasi, tapi kami bisa memberikan surat keterangan magang untuk membantu pengajuan STPT. Tapi tadi catatannya kami tidak bisa memberikan kalau misalkan nilai yang apa ya, nilai yang didapatkan oleh Bapak Ibu lisensi grade-nya masih di bawah B. Makanya sekali lagi untuk bisa mendapatkan sertifikatnya, selesaikan administrasinya, yang baru DP ya, yang baru DP segera melunasinya, kemudian daftar hadirnya jangan sampai tidak mengisi, kemudian nilai ujiannya pun harus sesuai dengan yang diharapkan, ya, gitu ya. Insya Allah besok atau lusa atau hari Ahad ya, Sabtu Ahad, saya akan share form ujian dan nanti Bapak Ibu bisa mungkin mengirim jawabannya berulang-ulang gitu ya kan. Oh ini salah berulang-ulang dikirim. Tapi yang akan saya nilai adalah kiriman jawaban pertama. Ya. Soalnya kan seperti Google Form itu kan Google Form itu kan bisa diisi lagi gitu kan. Yang ngisi absennya kadang-kadang ada berulang kali ngisi gitu. Tapi kalau untuk ujian, form ujian yang saya ambil adalah jawaban pertama. Ya. Jawaban pertama yang saya ambil. Kalau misalkan mau ngirim 10 kali pun, yang 9 kali tetap dianggap gugur karena jawaban pertama yang kita ambil. Jadi ya, makanya dikasih waktu mungkin sampai 2 sampai 3 hari untuk mengisinya gitu. 2 sampai 3 hari saya dikasih waktu untuk mengisi, baru silakan dikumpulkan. Dan dikumpulkannya pun ada batas waktu, misalkan paling lambat hari apa, jam berapa, kalau lewat dari jam itu sudah tidak bisa kami terima gitu. Ya, tidak bisa kami terima. Kenapa? Karena eh, kita di sini sedang komitmen terhadap konsistensi kita. Katanya kita memanage gitu ya, memanage apa keahlian kita, mau memanage klinik kita, tapi kitanya sendiri tidak disiplin waktu mau gimana gitu. Makanya nanti ada kan kalau di Google Form itu ada yang namanya timestamp ya. Timestamp itu mengetahui waktu pengirimannya jam berapa. Kalau pengirimannya melebihi jam ketentuan nantinya kami pun akan tidak akan anggap, tidak akan masukkan ke dalam form nilai. Ya, makanya nanti ketika diberikan soal ujian silakan diisi sesegera mungkin, tapi dengan catatan sebaik mungkin jawabannya. Kalau memang dirasa masih perlu searching jawaban, gitu, ya, masih perlu apa yang dijawab itu masih perlu perlu dievaluasi lagi, jangan langsung dikirim, evaluasi dulu aja. Tapi ketika sampai pada waktunya, jangan sampai terlambat, gitu aja. Ya. Coba ya, mungkin lusa atau hari Ahad ya, saya akan share. Ini adalah pengajuan STPT dan yang berhak mengajukan STPT adalah surat keterangan magang adalah geria atau klinik yang sudah ber-STPT lebih dari 5 tahun. Kalau saya alhamdulillah dari tahun 2015 sudah ber-STPT. Setiap tahun setiap 2 tahun perpanjangan. Ya kalau yang sekarang. Kalau dulu tuh per 5 tahun. Kalau dulu tuh per 5 tahun. Sekarang per 2 tahun kalau sekarang harus perpanjangan. Dan alhamdulillah sekarang bisa dilihat ya, itu STPT-nya masih berlaku ya. STPT-nya masih berlaku. Makanya masih dipajang. Ya, alur pengajuan STPT ini bagian dari branding kita. Branding kita itu harus dianggap ada dan benar-benar memberikan kenyamanan. Salah satu kenyamanan itu adalah dengan memiliki legalitas. Ya. Nah, sekarang kita ke manajemennya, manajemen klinik Hatra. Kita memiliki marketingnya, ya. Marketing kita itu dengan public speaking yang bagus. Seorang terapis itu public speakingnya harus bagus. Kenapa? Karena ketika kita bicara dengan pasien, kita memberikan edukasi dan memberikan terapeutik. Ya. Jadi seorang terapis itu akan dinilai lebih oleh orang lain ketika kita berbicaranya enak, berbicaranya nyaman, berbicaranya menenangkan, berbicaranya memotivasi positif. Apalagi kalau ditambah dengan wawasan umum yang luas juga. Jadi ketika ada pasien dari kalangan apapun ngajak ngobrol, kita bisa nyambung. Itu lebih bagus lagi. Jadi jangan anti dengan berita-berita yang ada di luar sana gitu.
Ketika ada pasiennya anak muda, kita bisa mengikuti alur pikiran mereka. Ketika ada pasiennya olahragawan, kita tahu juga tentang olahraga minimal dasarnya lah kita tahu gitu. Ada pasien dari orang politik, kita pun memahami politik yang sedang panas apa sekarang, yang sedang hot apa sekarang nih. Jadi kita tahu sebagai seorang terapis itu memiliki kemampuan public speaking yang baik dan itu pun harus ditunjang dengan wawasan yang luas. Ya, harus ditunjang dengan wawasan yang luas. Baru edukasi kita akan tersampaikan. Dan selain edukasi, kita pun harus bisa melakukan konseling terapeutik. Apa itu konseling terapeutik? Konseling yang diberikan kepada pasien untuk memberikan efek percaya. Nanti saya akan sampaikan ya. Memberikan efek percaya bahwa kita berada di tangan terapis yang tepat. Selain public speaking yang baik, kita pun perlu network jaringan. Sebagai seorang terapis, kita perlu jaringan yang kuat. Jangan sampai kita hanya one man show. Kalau one man show itu kemungkinan kecil kita bisa dikenal oleh orang. Tapi kalau kita sudah punya jaringan, insya Allah kita akan lebih mudah dikenal oleh orang. Bangun jaringan yang kuat. Bangun jaringan dengan pasien-pasien kita. Bangun jaringan dengan terapis-terapis seprofesi gitu. Supaya apa? Supaya mereka memberikan marketing yang baik. Misalkan kita membangun jaringan dengan pasien-pasien kita dengan baik gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya ke pasiennya, Pak, habis dari mana? Habis dibekam, di mana dibekamnya? Di si Anu. Kok kenapa di si Anu? Kalau soalnya di si Anu mah terapinya nyaman, ngobrolnya enak, ruangannya em, representatif lah gitu, cukup sebagai untuk terapis terapis hatra gitu ya. Tidak berantakan, tidak bau, tidak jorok gitu. Karena saya tidak sedikit melihat ruangan-ruangan terapis itu jorok gitu, tidak sedikit. Makanya sebagai seorang terapis profesional itu menjaga kebersihan itu mutlak, menjaga kebersihan ruangan, menjaga kebersihan alat, menjaga kebersihan kita. Jangan sampai ketika kita akan menterapi pasien kita kebauan dengan bau badan kita, itu kan membuat tidak nyaman. Kalau kita sih enak ketika pasien datang bau badannya kita tutup pakai masker. Tapi kalau pasien kita kan mereka nggak semuanya pakai masker, bahkan dibuka maskernya. Ya. Makanya kita bangun jaringan dengan memberikan image positif kepada pasien-pasien kita supaya pasien kita pun mau merekomendasikan ke orang lain. Dan jangan lupa juga kita bangun jaringan dengan terapis-terapis seprofesi. Supaya apa? Misalkan kalau kita tidak menguasai pijat nih, kita ada pasien kita yang minta dipijat. Oh, saya punya kenalan terapis pijat si Anu, kita rekomendasikan ke si Anu. Ya. Begitupun dia, misalkan dia tidak bisa bekam, tidak mahir dalam bekam. Ketika ada pasien yang minta dibekam, pasti dia merekomendasikan kita. Dan itu akan menjadi marketing yang cukup baik juga. Ya. Berikutnya, kalau lebih ini lagi, mau lebih keluar modal lagi, kita bisa menggunakan media. Baik itu media cetak, media elektronik, media sosial. Yang lebih efektif sekarang media sosial. Lebih efektif media sosial sekarang. Jadi silakan di media sosial kita bangun brand kita bahwa kita adalah seorang terapis timbun nabawi, terapis bekam, terapis ruqyah, terapis herbal gitu ya, herbalis. Silakan bangun itu. Dan jangan lupa juga sebagai manajer di dalam klinik hatra kita, kita memiliki cost control, mengkontrol biaya. Apa saja? Ada material cost, maintenance cost, dan other cost. Itu yang harus kita kontrol. Jangan sampai tadi kita bisa menjadi seorang terapis, tapi setelah menjadi terapis, melakukan terapi, kedepannya kita tidak bisa melakukannya lagi karena kita kehabisan alat, kehabisan barang, tidak punya lagi perlengkapan karena profitnya tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita bangun cost controlnya ya. Nah, konseling terapeutik tadi ya, konseling yang memberikan efek mempercepat kesembuhan. Ini bagian dari branding juga mas sebetulnya. Semakin bagus konseling terapeutik kita, semakin meyakinkan kita, pasien akan merasa berada di tangan yang tepat. Makanya itu menjadi branding kita, merek kita. Oh iya benar, kalau mau bekam ke Pak Asep saja. Karena seperti itu ya. Karena kemarin pun saya dibekam ke Pak Asep, alhamdulillah sekarang termotivasi untuk sembuh. Dan tidak sedikit Pak Bu, mungkin ngebekamnya sama aja, titik bekamnya sama aja antara saya dengan si B misalnya, membekamnya sama aja, titiknya sama saja. Tapi ketika saya pegang, kenapa pasien ini lebih cepat sembuh? Karena ternyata ada rasa
nyaman, ada rasa puas, ada rasa tenang di dalam dirinya, berada di tangan yang tepat. Kalau di tangan si B, karena apalagi kelihatannya belum berpengalaman, kelihatannya baru belajar, kita aja kalau misalkan ditangani oleh orang seperti itu, kadang-kadang merasa tidak yakin gitu. Makanya sebagai seorang terapis, berikanlah konseling yang baik supaya pasien kita merasa lebih nyaman. Dan ketika pasien merasa lebih nyaman, itu akan membuat pasien kita datang kembali. Itu yang dinamakan placebo effect. Ya. Sebagai seorang terapis, kita memiliki placebo effect. Apa efek placebo itu? Efek keyakinan dari orang lain terhadap sesuatu. Contoh saya pernah Pak Bu ya membuat kapsul placebo. Pernah membuat kapsul placebo. Kalau ini kan jelas ya kapsulnya isinya habatus sauda ya. Ini jelas isinya habatus sauda. Ini jelas isinya hikmah untuk obat mah. Saya pernah karena pasien ini tidak bisa kalau tanpa minum obat, padahal kalau saya diagnosa keseluruhan tubuhnya itu tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa, hanya membutuhkan terapi bekam saja untuk recovery saja gitu. Tidak membutuhkan terapi apa-apa saja, apa-apa lagi gitu. Tapi kalau tidak minum obat, dia itu tidak merasa yakin akan sembuh. Makanya saya bikin waktu itu kapsul isinya tepung, ya, isinya tepung. Saya bikin kapsul isinya tepung, lalu bilang ke pasiennya, Pak, ini obat untuk membantu penyakit Bapak. Karena si pasiennya sudah yakin dengan apa yang saya sampaikan, diminum, diminum kapsul yang isi tepung itu. Apa hasilnya? Hasilnya dia lebih baik. Padahal isinya cuma tepung, tidak mengandung apa-apa, tepung doang. Nah, itu yang dinamakan placebo effect. Jadi, ketika kita bisa memberikan efek seperti itu kepada pasien kita, sudah, insya Allah kita akan mendapatkan pasien-pasien loyal yang akan datang kepada kita. Sampai saat ini saya alhamdulillah tidak pernah sudah sekitar 10 tahun ini saya tidak menerima panggilan. Saya lebih suka kalau pasien itu datang ke klinik saya gitu. Kenapa? Karena di dalam keyakinan saya, kalau misalkan pasien yang datang ke klinik kita, berarti pasien sedang berusaha mendapatkan kesembuhannya. Itu akan menghargai usahanya dan mempercepat proses penyembuhannya. Beda kalau pasiennya yang mengundang kita, itu kadang-kadang tingkat kesembuhannya akan lambat karena dia tidak merasa berkorban untuk mendapatkan kesehatannya. Apalagi kalau pasiennya misalkan mampu sebetulnya, tapi dengan alasan sibuk, dia tidak mau datang ke klinik kita. Kalau saya sih tidak tidak akan datangi dia, karena kalau dia alasan sibuk ya sama saya juga sibuk gitu. Kecuali kalau misalkan ya pasiennya memang sudah tidak bisa jalan lagi, untuk sampai ke klinik saya memang membutuhkan tenaga ekstra dari orang lain, membutuhkan bantuan dari orang lain, misalkan karena sudah stroke gitu ya. Kemudian selain stroke badannya juga besar, sehingga kalau misalkan dibawa ke tempat kami itu agak kesulitan. Dan kalau menggunakan sepeda motor, misalkan karena rumahnya di gang gitu ya, cukup lumayan jauh juga gitu, susah juga gitu naik sepeda motor harus diangkut dengan mobil gitu. Sementara dia nggak punya mobil, dan kalaupun punya mobil agak jauh juga dari rumahnya, agak susah juga. Dan untuk kondisi seperti itu memang saya masih mau gitu ya. Tapi untuk kondisi-kondisi yang lain, Pak bisa ke sini nggak? Saya jarang jarang mau, ya jarang mau. Karyawan saya pun saya tidak izinkan untuk datang ke tempat pasien saya gitu. Saya tidak izinkan datang ke tempat pasien. Silakan pasiennya saja yang datang ke sini. Itu untuk apa? Untuk memberikan efek pengorbanan dari pasien terhadap usaha dia untuk mendapat kesembuhan. Dan itu akan mempercepat proses penyembuhan, placebo effect. Dan untuk mendapatkan placebo effect dari pasien, kita harus punya skill. Tentu saja kita harus punya skill. Kalau kita tidak punya skill, bagaimana orang akan yakin apa dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita seorang pembekam tapi kita tidak punya skill bekam, orang juga akan sanksi. Ah, nggak mau dibekam lagi ke sana, nggak enak. Yang ngebekamnya nggak punya skill, ya. Makanya tingkatkan skill kita dan tingkatkan knowledge, pengetahuan kita juga. Jadi knowledge-nya bukan sekedar seputar bekam saja, tapi di bidang yang lain juga gitu. Tingkatkan knowledge kita dan experience, pengalaman. Banyak sekali pasien yang datang ke tempat saya gitu ya. Sudah berapa tahun Pak jadi pembekam? Ketika saya jawab sudah 12 tahun, alhamdulillah percaya gitu. Beda waktu pertama kali saya menjadi seorang pembekam ya, awal-awal saya membuka klinik,
Udah berapa lama Pak menjadi pembekam? Ah, baru 2 bulan ini. Agak mengendahi. Aduh, saya ditangani oleh orang yang baru belajar nih. Tapi alhamdulillah waktu itu saya walaupun baru experience-nya masih baru ya, tapi saya tingkatkan skill dulu, saya tingkatkan dulu knowledge. Jadi ketika pasien itu dibekam, walaupun baru ala kadarnya saya bekam, belum banyak ilmunya, ya pengalamannya baru sedikit, tapi mereka nyaman karena bisa diajak ngobrol. Soalnya kalau kemampuan berbicara itu kan bisa dilatih dari kita sering ngobrol dengan orang lain gitu. Makanya perbanyak knowledge kita aja supaya ketika kita ngobrol dengan pasien-pasien kita itu akan membuat keyakinan lebih bahwa oh iya benar saya sedang dibekam oleh orang yang tepat. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Ini yang harus kita miliki sebagai seorang terapis harus menjadi seorang konselor. Ya. Seorang terapis itu adalah seorang konselor yang memang harus bisa menjadi psikiater bagi pasien-pasiennya. Padahal sebagai psikiaternya kita nggak dijawab, nggak dibayar menjadi seorang psikiaternya, tapi tidak sedikit orang yang justru lebih banyak ngobrolnya dengan kita dibanding mendapatkan terapinya. Itu ya, harus menjadi seorang konselor. Makanya konseling terapeutik itu penting dimiliki oleh seorang pasien. Kalau saya, konseling terapeutiknya suka dilaksanakan 2 kali dalam terapi itu. Pertama, ketika pasien itu datang. Kedua, setelah pasien itu diterapi. Ketika pasien datang, saya diagnosa, oh Pak, Bapak itu penyakitnya ini. Nah, kalau penyakitnya ini, Pak, itu ada kemungkinan ada masalah di organ ini, maka nanti saya akan bekam di sini, Pak ya, supaya penyembuhannya lebih cepat, dan nanti saya akan resepkan juga obatnya yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah dikonsumsi, pokoknya juga atur kalau makannya gini, wah, kan langsung udah mendapatkan motivasi itu untuk sembuh. Saya bekam. Ketika saya bekam, sambil ajak ngobrol, sambil terus motivasi juga. Setelah saya bekam, langsung diberikan lagi, Pak, tadi kondisinya seperti ini, Pak ya. Pada saat dibekam, ada organ ini yang terasa panas ketika saya pegang, ada organ ini yang terasa dingin ketika dipegang. Berarti organ ini yang bermasalah, organ ini yang bermasalah. Nah, untuk penyembuhannya, ini Pak, insya Allah sembuh kok Pak. Ya. Insya Allah sembuh kok, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya Pak. Semuanya insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah. Ini, tapi wasilahnya ini silahkan Bapak konsumsi ini, atur pola makannya seperti ini. Terus diulangi lagi mungkin pada saat dia di pertemuan yang pertama tadi diulang lagi. Supaya apa? Supaya pasiennya terngiang-ngiang terus untuk melakukan itu gitu. Jadi seorang terapis itu memang menjadi seorang konselor, ya, menjadi seorang konselor. Skillnya yang dimiliki adalah skill dakwah, social skill dan technical skill, ya. Ini nanti akan menciptakan placebo effect tadi, ya. Personal branding juga kita dimulai dari skill kita, ya. Skill kita juga dibantu dengan lifestyle kita. Jadi bagaimana mungkin kita dianggap sebagai seorang terapis bekam kalau skill membekam kita tidak punya? Bagaimana mungkin kita dianggap sebagai seorang terapis kesehatan kalau kita sendiri pun hidupnya tidak sehat. Jadi gaya hidup kita tuh dinilai sama pasien kita. Jangan salah, pasien kita tuh menilai gaya hidup kita. Makanya tidak sedikit eh, terapis-terapis yang saya temui gitu ya. Tidak sedikit terapis-terapis yang dibayarnya amat tidak manusiawi. Kenapa? Karena ketika datang, dia tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Bagaimana mungkin orang mau menghargai dia? Ketika datang, katanya mau membekam masih merokok dengan baju yang agak kucel juga gitu. Yang namanya perokok pasti wajahnya kusam gitu. Tidak akan segar, tidak akan fresh. Bajunya kelihatannya tidak ini juga, tidak layak untuk membekam. Peralatannya pasti lihat, ya begitulah gitu ya, kurang kurang terlihat menarik juga. Makanya wajar kalau orang menghargainya murah gitu. Tapi kalau kita datang dengan gaya yang setidaknya sesuai dengan karakteristik seorang terapis Tibun Nabawi gitu ya, rapi, berpenampilan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau minimal datang waktu sholat, kita sudah siap sholat dengan pakaian kita gitu, karena sudah rapi, sudah bersih, bahkan pakaian terbaik yang kita pakai gitu, insya Allah itu akan memberikan nilai lebih dari pasien kita gitu. Pasien kita yang asalnya mau ngasih 50.000, tapi ketika kita datangnya dengan mobil gitu ya, akan malu memberikan 50.000. Makanya memantaskan diri sebagai seorang terapis itu penting juga untuk bisa dihargai oleh pasien-pasien kita. Bukan berarti harus kaya. Ya.
Kalau kaya itu kan pilihan ya, mau atau tidak menjadi orang kaya. Ya. Tapi setidaknya kita memantapkan diri sebagai seorang terapis di Nabawi. Ketika datang waktu sholat, kita sholat tepat waktu gitu ya. Oh Bu, ini sudah waktu sholat ya. Sebelum saya menterapisi Bapak, saya sholat dulu ya sebentar. Karena kan ada pandangan lebih. Gitu. Ini mah takutnya praktisi Timbun Nabawi ketika datang ke tempat yang ngundang gitu ya, ketika home care datang ke tempat yang ngundang, waktu azan ya udah dilewat aja, dia nerapi aja. Padahal nerapinya cukup lumayan lama. Belum lagi kalau misalkan dia memutuskan sholatnya nantilah kalau pas pulang, wah udah makin telat lagi gitu. Ya. Dulu kalau saya seperti itu ketika menerima panggilan seperti itu saya. Pas begitu datang, oh Pak, bentar, 5 menit lagi azan, kayaknya saya ke masjid dulu Pak ya. Ini barang-barang saya titip dulu di sini, nanti saya ke sini lagi. Kalau saya seperti itu Pak. Alhamdulillah dengan seperti itu pasien-pasien merasa nyaman. Ya. Pasien-pasien merasa nyaman dan merasa lebih merasa lebih yakin kalau dia berada di tangan yang tepat gitu. Makanya lifestyle juga perlu kita perhatikan. Social connection juga perlu ya. Jangan sampai kita sebagai seorang terapis merasa paling bagus kesehatannya, merasa paling sehat di antara yang lainnya. Ini tidak boleh. Sebagai seorang terapis kita tuh harus terbuka dengan siapapun itu. Harus terbuka, open minded gitu. Oh ini di lingkungan saya harus terima. Kalau saya tidak diterima oleh lingkungan saya, kemungkinan orang tidak akan menerima apa yang saya sampaikan. Kita koar-koar nih tentang kesehatan di Bunabawi, tapi kitanya seolah-olah merasa paling benar di antara yang lainnya. Orang itu akan mental dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kitanya diterima oleh orang lain karena kitanya bagus dalam pergaulannya, ketika kita menyampaikan tentang Tibun Nabawi, orang akan lebih nyaman menerimanya. Ya, jaringan pun kita harus punya dan istiqomah di dalam melaksanakannya. Jadi jangan sampai seperti tadi ya, palu gada gitu. Ketika musim durian, ikutan jualan durian. Ketika musim batu aki, ikutan jualan batu aki. Ketika musim apa bunga ya, bunga janda bolong kan waktu itu ramai ya, ikutan jualan janda bolong. Orang-orang itu tidak akan yakin lagi kalau kita seorang terapis bekam. Kalau kita seorang terapis Ibu Nabawi, makanya kita perlu istiqomah. Kalau menjadi seorang terapis, ya terapis. Kalau kita sudah memutuskan menjadi seorang terapis, terapis saja. Ya. Yang lainnya kita gunakan sebagai sampingan, tapi jangan sampai melupakan terapisnya. Gitu. Sekali saja pasien kita datang dengan kita tidak ada di tempat, itu kan mengurangi kepercayaan. Ya. Ini pernah saya alami ketika saya baru awal-awal terjun ke dunia Tibun Nabawi, ketika awal-awal saya buka klinik, Pak. Ketika awal-awal saya buka klinik, itu karena merasa sudah punya ilmunya di bidang ruqyah, sering mengadakan ruqyah massal ke berbagai masjid. Hampir setiap pekan saya tidak ada di tempat, keliling, bahkan sampai keluar Jawa, ya. Sampai keluar kota, keluar Jawa bahkan. Nah, ini beberapa hari klinik ditinggal. Sementara saya belum punya karyawan waktu itu. Pasien datang, saya tidak ada. Pasien datang, saya tidak ada. Lama-lama pasiennya berpikir, ah ini udah tutup kayaknya. Gak pernah ada orangnya. Jadi gak datang-datang lagi. Tapi ketika saya memutuskan, oh, udahlah saya tidak mau lagi terlalu sering keluar gitu ya. Apalagi keluar ada waktu-waktu tertentu saja. Saya lebih fokus di klinik. Alhamdulillah. Sekarang pasien itu tidak pernah berhenti. Setiap hari ada. Bahkan lebih dari 5, lebih dari 10 kali pasien setiap hari itu. Karena orang tahu kalau misalkan mau bekam ya ke sana. Di sana selalu buka gitu. Sama kan ketika kita nge-warung juga seperti itu kan. Ketika ke warung, warungnya sering tutup, orang itu ya mau beli ke sana. Takutnya pas kita tutup lagi gitu. Padahal mungkin sekarang udah buka, mungkin hari ini buka, tapi karena kemarinnya tutup, ketika mau ke sana takutnya masih tutup lagi gitu. Makanya istiqomah ya. Sebagai seorang terapis itu perlu istiqomah. Dan jangan lupakan promosi. Promosinya yang paling bagus itu adalah dari mulut ke mulut. Ya. Manajemen itu perlu planning, perlu organizing, acting, controlling, dan yang paling penting perlu responsibility, perlu tanggung jawab. Insya Allah nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi ya, karena ini adalah ilmu dasar manajemen. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah manajemen cost control. Ini yang paling penting bagi seorang terapis, terutama terapis bekam ya. Ini yang paling penting, soalnya jangan sampai sekarang kita bisa membekam, besoknya kita kehabisan barang. Sekarang kita bisa membekam, tapi kita tidak bisa pulang. Ini makanya kita harus kontrol ini supaya bisa melaksanakannya. Dasarnya apa?
kita harus tahu dulu dasarnya bahwa dulu Rasulullah pernah menyamakan upah bekam itu adalah sama dengan dari penjualan darah, harga anjing, upah pelacur, dan melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya, pemakan riba dan pemberinya, serta melarang harga anjing dan upah tukang bekam. Ini nih, ya. Ini hadisnya sahih nih dari Al Bukhari, Sahih Bukhari ya, nomor 2238. Jadi dulu itu Rasulullah sampai berpikir upah bekam itu buruk, upah bekam itu jelek, disamakan dengan upahnya pelacur. Nauzubillah ya. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah melihat para tukang bekam itu mematok harga seenaknya, ya, mematok harga seenaknya. Jadi sekarang ada yang berpikir bahwa tidak boleh dipatok upahnya, ya, tidak boleh dipatok seikhlasnya saja. Sama aja karena kalau kita melihat dari hukum ini, berapapun walaupun seikhlasnya, ketika kita menerima upah bekam sama saja dengan upahnya para pelacur. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa upah bekam itu jelek. Tapi kita tahu asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ternyata dulu para pembekam itu memberikan harga yang seenaknya, bahkan menyusahkan kepada para pasien-pasiennya. Tapi ada hadis yang berikutnya, hadis yang memperbolehkan upah bekam dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. Seandainya itu haram, beliau tidak akan memberikannya. Itu pun sama hadis Abu Bukhari. Jadi setelah hadis yang pertama, Rasulullah berkata juga apa, memberikan juga upah kepada tukang bekamnya. Nah, upahnya layak. Maka Rasulullah memperbolehkan waktu itu. Tapi ketika yang sebelumnya yang upahnya sampai memberatkan, yang upahnya sampai benar-benar tidak sesuai dengan seharusnya, Rasulullah samakan dengan upahnya para pelacur, cara buruh. Tapi ketika memberikan upahnya layak, Rasulullah pun memberikan. Ya. Berapa besarannya? Ketika Rasulullah dibekam oleh Abu Thaibah, beliau memberikan dua so makanan, ya, dua so makanan sekitar 2 porsi makanan, dan beliau juga berbicara kepada keluarganya untuk mengurangi pajaknya. Ya. Jadi harusnya kita itu para pembekam itu tidak tidak kena pajak harusnya gitu. Ya, kalau kita melihat dari sini gitu ya. Dan ada juga yang apa yang menyampaikan bahwa di riwayat lain Nabi memberikan 1 dinar. Coba sekarang 1 dinar berapa? Ya, 1 dinar sekarang berapa? Dihitung saja. Ada juga yang menyebutkan 2 dinar gitu ya. Jadi memang Rasulullah itu memberikan upahnya dan layak gitu, selama tidak memberatkan. Nah makanya untuk bisa mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan sunnah ini, maka dibuatlah tarif. Kalau di klinik kami dibuatkan tarif. Kenapa ada tarif? Karena itu bagian dari akad. Contohnya untuk berbekam 100.000 misalkan. Itu kan tarif yang kita sampaikan. Tapi ketika pasiennya merasa keberatan, ya kami pun tidak memaksakan. Ya sudah nggak apa-apa, hanya kita bekam aja. Tidak harus berbekam 100.000, tapi karena punyanya 50.000, saya bekam tengahnya aja. Enggak gitu juga, sama aja kok. Ya. Karena tarif itu adalah bagian dari akad. Pak, misalkan boleh berbekam, ini tarifnya segini. Tapi saya nggak punya Pak, ya nggak apa-apa. Nah, yang kami katakan seperti itu Pak. Jadi menunjukkan tarif itu bukan berarti harus harus seharga itu, tapi patokan dasar saja gitu. Patokan dasar saja. Kalau memang tidak sanggup segitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, Wah, saya mah nyaman, saya mah puas dengan pelayanan Bapak, saya kasih lebih ya, ya itu pun alhamdulillah gitu. Jadi tarif itu hanya menjadi akad saja bahwa Babakam tempat kami itu segini biayanya. Nah, dari mana biaya itu diambil? Dari ini. Pertama barang habis pakai yang kita keluarkan. Contohnya barang habis pakainya, lansetnya berapa, atau pakai busturinya berapa, nominalnya, kasanya, tisunya habis berapa, minyak zaitunnya berapa, sarung tangannya habis berapa. Kita hitung, kalkulasikan barang habis pakai yang kita gunakan berapa nih dalam 1 kali pembekaman. Oh, karena kita gunakan yang premium, 1 kali pembekaman habis itu 30.000, misalkan. Untuk yang ini saja habis 30.000. Oke, 30.000 adalah pengganti barang habis pakai. Mungkin kita kita
kenakan tarif 30.000 ke pasiennya. Sepertinya nggak mungkin Pak, soalnya ada yang lain, yaitu biaya maintenance alat. Contohnya kita punya alat yang harganya 500.000, alat bekam satu set ya, dari mulai kopnya, hand pumpnya, pen lancetnya, satu set itu harganya 500.000. Nah, kemungkinan berdasarkan perhitungan, ini akan habis dalam 100 kali pemakaian. Maka kita kenakan cas, satu kali pembekaman itu pasien membayar 5.000 untuk biaya maintenance alatnya. Udah mulai kehitung tuh. Oh, berarti tadi barang habis pakainya sekitar 30.000, kemudian biaya maintenance alatnya 55.000. Jadi sekitar 35.000 nih minimum yang harus kita kenakan kepada pasiennya supaya ketika kita melakukan terapi lagi, kita punya alat lagi, kita punya perlengkapan lagi, ya. Contohnya seperti itu. Dan ada juga yang harus dihitung satu lagi yaitu adalah biaya operasional lainnya. Kalau misalkan kita home care, jangan lupa hitung transportnya. Setelah kita hitung barang habis pakainya berapa, setelah kita hitung biaya maintenance-nya berapa, kita gunakan juga perhitungan untuk transportnya berapa. Jangan sampai transportnya 100.000, kita hanya mengenakan menghitung biaya barang habis pakai sama biaya maintenance-nya saja. Ya habis untuk pulang. Kita bahkan nggak bisa pulang gitu. Ya. Makanya dihitung. Transportnya juga dihitung. Jangan sampai tidak tidak kita tidak bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai seorang terapis karena kehabisan modal. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita di klinik gitu ya, hitung estimasi biaya pemakaian listrik berapa, insentif untuk karyawan per satu pasien berapa. Jadi nanti ketemu lah angka, oh ini tarif bekam yang bisa kita berikan kepada pasien. Kalau pasiennya sanggup silakan, kalaupun tidak ya insya Allah tidak apa-apa karena kita berbisnis langsung dengan Allah. Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat. Jadi ini penentuan dari bekam yang kami gunakan seperti itu ya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan kalau saya seikhlasnya, ya boleh, tidak salah juga kalau mau seikhlasnya. Cuma resiko untuk dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya itu sangat besar. Lebih baik kita gunakan saja tarif saja nggak apa-apa, ya. Gunakan saja tarif apa ya, sesuai dengan standar. Pak, untuk terapi bekam di tempat kami itu segini karena ada ini yang kita pakai. Ya kalau Bapak mau melebihi silakan, kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Aduh boro-boro lebih kan Pak, uang saya juga nggak cukup. Ya oke nggak apa-apa. Karena kalaupun bukan dari si Bapak ini, mungkin dari yang lain kita akan mendapatkan rezeki itu gitu. Ya. Yang penting sudah ada kesepakatan bersama gitu sebelumnya. Karena kan yang menghindari dari riba, yang menghindari dari horor itu tidak ada akad yang jelas. Makanya ketika kita menentukan untuk dibayar seikhlasnya, ketika dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalkan biaya habis pakai sama landset saja udah habis 35.000, misalkan sementara kita dibayar 25.000, padahal kita diundang ke rumahnya, jangan mangkal di dalam hatinya gitu. Karena itu sudah menunjukkan ketidakikhlasan. Yang ngasihnya ikhlas, yang terimanya tidak ikhlas. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya supaya sama-sama ikhlas, ditentukan tarif itu sebetulnya boleh. Ya. Itu untuk menjadikan akad supaya sama-sama ikhlas. Karena tidak sering seperti itu ya. Apa tidak jarang seperti itu. Ah, saya masih ikhlasnya saja dibayar 25.000. Sementara barang habis pakainya 30.000 lebih. Ya udah, nggak bisa apa-apa gitu. Belum lagi kalau misalkan ada biaya transport juga gitu. Ya udah keteteran. Kita tidak bisa memberikan pelayanan lanjutan gitu. Ya, soalnya untuk hari Sabtu Hadid ini ya materi herbologi. Nah ini manajemen untuk apa namanya untuk klinik ya, manajemen untuk klinik atau untuk para terapis penyehat tradisional. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan ini atau bisa menjalankan ini supaya apa? Supaya bisa lebih profesional lagi dalam melaksanakan terapinya. Coba saya buka chat ini ada yang bertanya atau tidak ya? Ini kebanyakan minta link ya, link absen. Oh, ini link absen. Oke, jadi saya Pati Jateng, saya sudah punya STPT Profesor, itu ada beberapa syarat, alhamdulillah sudah dapat. Tapi kemarin saya tanya tentang STPT Bekam, itu bisa asalkan ada tindakan invasif atau tidak ada bagian pasien yang dilukai. Dan tidak boleh pakai alat tensi meski digital kalau menggunakan obat pun harus BPOM. Nah ini, eh yang jadi persoalan itu seperti itu Pak. Kadang-kadang tiap
Tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di Bandung Barat itu tidak seperti itu, Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan STPT bekamnya itu invasif, STPT bekam basah gitu ya. Alhamdulillah kalau saya. Dan yang saya bantu pun kayak di Bandung Barat juga gitu ya, dan di Garut juga itu diperbolehkan. Cuma memang ada aturan sekarang itu yang boleh invasif itu hanya memang hanya apa namanya penyehat apa nakes konvensional seperti apa perawat, bidan, dokter gitu ya. Itu yang boleh. Tapi kalau misalkan yang tidak seperti itu tidak diizinkan untuk sekarang. Nah, makanya kalaupun misalkan nanti kita dapat izinnya bekam kering, Pak ya, dapat izinnya bekam kering, terima saja, terima saja izinnya. Yang penting kita sudah punya izin untuk membekam. Nah, mensiasatinya supaya kita bisa melakukan bekam basah, gunakan informed consent. Informed consent itu adalah perjanjian awal dengan pasien. Jadi kita buatkan surat pernyataan tertulis bahwa pasien yang meminta dibekam basah, ya, buatkan pernyataan tertulis bahwa pasien yang minta dibekam basah ditandatangani oleh pasiennya. Bagus, apalagi kalau kalau bermaterai itu lebih kuat. Jadi ketika ada sidak dari ini ya, sidak dari apa namanya dari dinas kesehatan, kita tidak disalahkan karena ini adalah permintaan dari pasien dan ini dilindungi oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dilindungi oleh YLKI itu. Tapi syaratnya ya kita punya izin dulu. Sekarang kalau kita bikin informed consent tapi tidak punya izin ya tetap aja salah, ya. Tetap aja salah kalau tidak punya izin. Makanya kalau misalkan diberikan izinnya bekam kering ya sudah tidak apa-apa karena memang regulasinya seperti itu sekarang, ya. Regulasinya seperti itu sekarang. Jadi jangan kita tidak mungkin bisa melawan itu gitu ya. Kita tidak mungkin bisa melawan itu kecuali kalau kita bersama bersatu sama-sama dengan terapis-terapis bekam yang lain melakukan audiensi gitu ya ke pihak-pihak yang memang berkompeten, minta dibuatkan regulasi jangan sampai seperti itu. Insya Allah itu bisa. Tapi kalau misalnya kita masih terpecah belah seperti sekarang, asosiasi pun terlalu banyak untuk bekam, ya agak sulit untuk bisa mewujudkan regulasi itu. Makanya saran saya, kalaupun nanti dapatnya bekam kering ya, tidak ada yang dilukai di tubuh pasien, terima saja. Nanti ketika pasien akan minta dibekam basah, suruh tanda tangan saja, ya, suruh tanda tangan saja. Jadi ini sebagai pegangan kita bahwa ini permintaan dari pasien, gitu Pak ya. Terus terkait penggunaan tensi, penggunaan ini, memang itu ada beberapa yang melarang, tapi sampai sejauh ini karena seperti alat cek darah ya, itu mah dijual bebas ya, tanpa kita ini pun tanpa kita berprofesi sebagai terapis pun diperbolehkan, makanya sebetulnya masih belum ini. Kalau obat-obat harus BPOM, memang itu juga memang harus dipertimbangkan gitu ya, karena mereka sebagai pemilik regulasi tidak mau mengambil resiko gitu, ya, gitu. Jadi ini saran saya Pak ya, diterima saja, diterima saja. Kalau misalkan izinnya bukan kering, ya. Buka klinik di depan rumah boleh tidak? Nah, ini yang belum dibahas tadi ya. Untuk pembukaan klinik itu pertama ruangan harus terpisah dari tempat tinggal. Seperti saya nih, ini kan ruangan tempat tinggal saya, apa klinik saya ya. Ini klinik saya. Di sebelah sini itu rumah tempat tinggal saya terhalang oleh pintu gitu. Dia tidak jadi ketika pasien datang itu tidak masuk ke ke rumah gitu, tapi masuknya langsung ke klinik gitu. Itu yang pertama. Itu di dalam klinik itu harus ada dua ruangan minimal. Yang pertama ruang tunggu, yang kedua ruang praktek. Jadi jangan sampai ketika pasien datang langsung ke ruang praktek, jangan. Itu tidak akan diberikan izin nantinya. Tidak akan diberikan izin. Makanya harus ada dua ruangan minimal. Pertama ruang tunggu, yang kedua ruang praktek. Ukurannya minimal untuk ruang tunggu 2 kali 3, ruang praktek pun 2 kali 3. Ya, ukuran minimalnya. Lebih besar ya lebih bagus, tapi itu minimalnya. Jadi silakan. Kalau misalkan rumahnya bisa digunakan untuk bekam boleh, untuk klinik boleh, tapi catatan dengan jangan menyatu dengan ruangan yang lainnya. Jangan sampai eh, pasien datang itu bersamaan dengan
kumpul keluarga kita itu jangan sampai. Jadi harus harus ada ruangan khusus, Pak. Kalaupun mau menggunakan ruang depan rumah, ya minimal di sekat, ya minimal di sekat dan dibikin dua ruangan, yang untuk ruang tunggunya dan untuk ruang prakteknya, seperti itu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan rekomendasi dari puskesmas, pasti puskesmas itu survei dulu, Pak. Pasti puskesmas itu survei dulu. Yang pertama yang dilihat ruangannya, ruangannya nyatu nggak dari rumah. Kalau masih menyatu tidak akan diizinkan. Karena tidak boleh ya. Harus ada ruang tunggu khusus pasien. Yang kedua peralatannya, peralatannya memungkinkan nggak untuk dia melakukan terapi bekam. Kemudian tempat sterilisasinya tidak diperbolehkan eh, mencuci alat bekam itu di tempat mencuci perabotan rumah tangga, mau di dapur, di apa di kamar mandi gitu tidak boleh. Harus punya ruangan khusus, apa satu tempat khusus minimal di kliniknya punya wastafel untuk khusus membersihkan alat bekam. Gitu. Jadi tidak boleh di apa di ruangan tertentu gitu, apa di ruangan yang nyatu dengan membersihkan perabotan rumah tangga itu tidak boleh. Nanti kalau disidak itu akan tidak diloloskan oleh dinas kesehatan. Jadi kalau mau memanfaatkan ruangan silakan, tapi ruangannya di-sekat, Pak. Jangan jangan langsung terlihat ada aktivitas rumah tangga dari kliniknya gitu, dari kliniknya itu tidak boleh. Ya, di-sekat aja dulu. Yang penting tadi ter, terpisah gitu, terpisah antara rumah dan rumah tinggal dengan kliniknya terpisah gitu. Ya, berikutnya hadir formnya. Kalau formnya saya eh, tidak ada ya, karena saya tidak bikin inform consent ya, karena saya kan memang dapat izinnya bekam basah, jadi tidak perlu inform consent. Bisa lah dicari Bapak ya, apa contoh inform consent bekam seperti apa bisa dicari. Tapi kalau saya sih tidak ada sih Pak. Soalnya kan saya dapat izinnya bekam basah, jadi tidak perlu tanda tangan, apa pasiennya tidak perlu tanda tangan. Tapi kalaupun eh, perlu, Bapak bisa searching lah gitu ya, searching inform consent seperti apa. Cuma intinya sih surat pernyataan bahwa pasien ini meminta untuk dibekam basah ini seperti itu. Contoh gitu ya, yang bertanda di bawah ini adalah nama, misalnya nama pasiennya siapa, usianya berapa, alamatnya di mana, misalnya seperti itu. Dengan ini menyatakan bahwa ingin eh, mendapatkan terapi bekam basah dari klinik tempat, dari klinik, misalkan sebutkan kliniknya apa gitu ya, dari eh, Gria apa gitu ya, dengan siap menanggung risiko apapun tanda tangan. Seperti itu contohnya ya, simpelnya seperti itu. Tapi bolehlah kata-kata dibuat eh, bagaimana enaknya saja gitu. Ya, gitu Pak ya. Jadi saya tidak punya formnya, soalnya kan memang saya tidak membuat inform consent soalnya tadi ya. Kalau belum ada STPT tetap bisa pakai bekam dan untuk meyakinkan ke pasien seperti apa karena pembekam baru tadi Bu, STPT itu kalau misalkan Ibu mau buka klinik ya. Kalau misalkan untuk home care silakan aja. Belum ada aturan yang mengharuskan. Belum ada aturan yang mengharuskan punya STPT kalau untuk yang home care. Makanya kalau misalkan belum belum klinik mah ya nggak apa-apa, jalan aja Bu, ya jalan aja. Untuk meyakinkan ke pasien seperti apa karena pembekam, untuk meyakinkan ke pasien seperti apa ya kita bawa alat bekam Bu. Pasien itu tidak tahu kalau kita masih belajar. Pasien itu tahunya kita bisa membekam. Kita jangan bilang ke pasiennya kalau kita masih belajar, jangan. Yang penting kita lakukan aja terapi bekam dengan membawa alat bekam gitu. Maka dengan memperlihatkan alat bekam, dengan kita membekam, ya pasien itu akan yakin bahwa kita bisa membekam gitu. Gak perlu keluar-keluar, saya baru belajar Bu sebetulnya ya. Jadi jangan. Justru dengan seperti itu, pasien akan merasa tidak yakin gitu. Yakin saja, yakin saja dengan kepercayaan diri kita. Saya pun ketika ketika masih belajar ya seperti itu, ya bawa aja alatnya. Pak bisa membekam di sini? Boleh. Bawa alatnya, lakukan pembekaman, ngobrol banyak tentang yang saya ketahui tentang bekam, yang saya ketahui tentang kesehatan gitu ya. Itu untuk meyakinkan pasien seperti itu. Jadi untuk meyakinkan pasien itu caranya ya kepercayaan diri kita yang kita tumbuhkan gitu. Semakin percaya diri kita, orang akan semakin yakin dengan apa yang kita lakukan.
Kalau kita saja nggak percaya diri, ya otomatis apalagi orang lain gitu, gitu ya. Jadi untuk meyakinkan kepada pasien, ya otomatis kita harus percaya diri bahwa kita adalah seorang terapis, kita adalah seorang pembekam, dan dari pasien-pasien kita pun justru kita belajar, Bu. Jadi pembelajaran itu bukan di sini saja, bukan ini tempat pembelajaran kita. Ini hanya sekedar reminder saja, hanya sebagai sekedar pengingat saja. Tempat belajar kita yang sesungguhnya itu adalah pasien kita, ya, pasien kita, ya, itu Bu ya. Jadi yakinkan dulu diri kita bahwa kita bisa membekam, itu aja dulu Bu. Karena yang penting lakukan saja terapinya. Masalah kesembuhan kan bukan urusan kita Bu. Selama kita terapinya benar, selama kita menjalankan SOP dengan baik, tidak tidak melanggar syariat, insya Allah itu sudah terapi yang apa, praktek yang cukup baik. Tapi kita juga harus ingatkan bahwa kepada pasien kita ya, bahwa kita tidak menjamin kesembuhan karena kesembuhan mutlak milik Allah. Makanya kita sebelum membekam sama-sama berdoa antara kita dengan pasiennya. Ya, gitu. Kalau nggak punya klinik, home care aja dulu ya. Jadi tidak memakai STPT. Ya, kalau memang belum punya ya home care aja Pak, tenang aja. Tapi kalau misalkan ada pasien yang datang ke rumah, terima saja. Asalkan jangan dipasang pelang bahwa kita adalah membuka praktek bekam. Nah itu yang fatal itu seperti itu. Kita tidak tidak buka praktek tapi buka pelang menerima praktek bekam, tapi kita belum punya tempatnya, itu yang bahaya. Kalau misalkan kita home care, kemudian begitu kita setelah kita home care, tiba-tiba ada pasien yang ke rumah yang minta diterapi, ya kita terima-terima saja Pak. Ya, sayang kalau nggak terima kan, kalau nggak terima sayang. Cuma tadi selama kita memang belum siap dengan fasilitas untuk membuka klinik, ya kita jangan pasang pelang, jangan pasang eh, iklan, ya, jangan pasang iklan di rumah kita maksudnya. Tapi kalau mengiklankan diri sendiri bahwa saya adalah bekam, boleh. Tapi untuk mengiklankan bahwa kita punya klinik itu jangan. Kecuali kalau sudah siap. Dan yang pertama ya, sebelum STPT-nya punya, siapkan dulu tempatnya Pak. Yang belum sebelum mengurus STPT, siapkan dulu tempatnya karena STPT itu akan diberikan STPT itu akan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas. Puskesmas akan memberikan rekomendasi setelah survei ke tempat kita. Kalau kitanya saja tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan STPT, gitu. Makanya kalau memang mau ke depannya mau buka klinik, ya siapkan dulu tempatnya Pak. Siapkan dulu tempatnya, baru setelah itu urus SPT-nya. Setelah siap tempatnya semua, baru urus SPT-nya. Nah itu Pak, kalau memang seperti itu Pak, harus hati-hati ya. Alhamdulillah kalau memang belum ini ya, kalau memang belum ada sidak dari apa namanya dari dinas kesehatan. Soalnya kalau sudah ada sidak itu agak riskan juga. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang belum bersifat klinik, jangan dipasang pelang dulu, kecuali kalau sudah siap klinik gitu. Nah kalau sudah siap klinik, baru kita urus STPT-nya. Nah, cara pengurusan STPT tadi tanyakan dulu ke ini, ke apa, ke puskesmas, persyaratannya apa saja, gitu. Tinggal dipenuhi persyaratannya, insya Allah nggak susah kok, ya, nggak susah kok, gitu. Ya. Soalnya kalau sudah ada pelang terima bekam, berarti sudah siap dengan apa, dengan resiko didatangi pasien kan, sudah siap didatangi pasien. Nah, dinas kesehatan itu ketika sudah melihat terapi didatangi pasien, berarti sudah ada nilai komersial di situ, Bu. Makanya pasti akan ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi gitu karena sudah ada nilai komersial. Beda kalau yang home care. Kalau yang home care memang belum ada persyaratan khusus yang dipenuhi. Tapi kalau sudah komersial itu memang ada persyaratan khusus yang memang perlu dipenuhi. Seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau memang Ibu sudah pasang pelang, coba konsultasi dengan pihak puskesmas apa saja yang perlu dipersiapkan kalau saya mau mengurus SPT. Seperti itu aja. Insya Allah dipermudah kok. Ya. Insya Allah dipermudah. Gitu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya?
Pertanyaan sepertinya sudah ini ya, sudah cukup. Sebelum diakhiri, coba saya akan share screen dulu nih yang sudah ngisi daftar hadir ya. Ini sudah ngisi daftar hadir nih. Yusril, Sapuro, Ahmad Taufik, ya. Samsuryani, Sutika, Marjoko, Agus Setiawan, Supriyanto, Diki Megi Wijaya, Nurjana, Iin Ismawati, Endah Paryatin, Priya Tutuko, Rumini, Muhammad Subhan, Sri Sudarno, Muhammad Subhan lagi, Yuda Nafi, Ahmad Sodikin, Muhammad Zudi, Galuh Yudistiranto, Oman Sahroni, Fitri Widi Gusti, Suliam, Siti Rusmini, Irma, Saifuddin Sambas, Nuraryadi, Ahmad Habibullah, Marjoko lagi, Ani Irma Ibrahim, Marlina Andriani, Lela Sari, Muhammad Ridwan, Nyoto Sutrisno, Ahmad Rifai, Suroto, Ahmad Said, Fatoni Lubis, Ipan Hendria Pandi, Ferdika Nova Prasetya, Kasyari Abdurrahman. Ini yang sudah diisi ya. Ada 46 di list, tapi ada beberapa nama yang double juga gitu. Jadi ini sudah mengisi daftar hadir. Insya Allah nanti kita akan rekap. Mutiara, coba saya lihat lagi ya. Saya coba ini. Nurhaini, ini ada ini. Nurhaini nomor pertama ya. Nurhaini, Basuki Rahmat, Mutiara Fitri sudah ada. Yusril Masalik, Sapuro, Ahmad Taufik, Samsuryani, Sutika. Oh ini udah ada Bu. Tadi saya mungkin agak ini ya, agak terlalu ke bawah. Nurhaini udah ada. Nurhaini, Basuki Rahmat, Mutiara Fitri, Sapuro, Yusril Masalik udah ada. Udah Bu, udah ada. Alhamdulillah ya. Oke, sudah ada ya. Mm-mm. Oke, nah, tadi pas awal jadi ini tadi di apa namanya saya terlalu ke bawah ininya terlalu ke bawah tidak di awal-awal. Ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah habis sepertinya ya. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Sabtu ya dengan materi persiapan herbal, dengan materi herbal Nusantara. Tapi dipersiapkan juga karena nanti akan diberikan ujian, ujian tulis ya, akan diberikan ujian tulis. Jadi dipersiapkan supaya hasil ujiannya sesuai dengan apa yang diharapkan, supaya nanti di sertifikatnya grade-nya A atau bahkan A plus gitu ya. Dan mohon juga diperhatikan bagi yang baru menyelesaikan administrasinya berupa DP untuk segera melunasinya karena pertemuan kita tinggal 3 pertemuan lagi. Jadi di Sabtu Ahad dan nanti terakhir tanggal 31 insya Allah. Hari Kamis kalau nggak salah tinggal tanggal 31-nya ya. Jadi insya Allah hari Kamis selesai. Mudah-mudahan Sabtu Ahad sudah bisa dikeluarkan sertifikatnya karena sebelum dikeluarkan sertifikatnya kami rekap dulu nilainya. Ada rekapan nilai antara kehadiran dengan nilai ujian. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di Sabtu nanti dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, lancar dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sebagaimana diharapkan oleh semuanya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin Bapak Ibu ya, tutup semuanya.